Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Harmoni, kali ini kita ngobrol-ngobrol singkat lagi. Kita ngobrol-ngobrol tentang pekerjaan. Dan pekerjaannya mungkin kalau biasa kita bicara dengan teknis, tentang bagaimana kita, misalkan saya bicara tentang inovasi, bicara tentang kreativitas, atau kita diskusi kemarin pada video-video sebelumnya saya sempat membahas tentang design thinking. Kali ini kita akan coba bicara tentang bekerja. Ada yang saya mungkin akan bicara lebih spiritual sekarang, atau mungkin lebih dalam lah dari sisi mindset bahkan spiritual kita dalam bekerja. Ada banyak yang nanya, atau Bang, gimana sih caranya supaya saya nggak bosan bekerja, atau bagaimana sih gue supaya tidak terbebani nih sama pekerjaan, atau kok gue hidupku tuh rasanya hampa sekali. Gue merasa gue bekerja ini bagaimana sih caranya untuk menumbuhkan ruh semangat dalam diri gue dalam bekerja. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu sering kali dilayangkan kepada saya, ngobrol bareng. Jadi nanti mungkin kalau ada yang lagi bertanya pada saya tentang hal itu, nanti mungkin akan saya coba forwardkan materi video ini kepada rekan-rekan yang pernah mungkin bertanya bagaimana saya kalau supaya saya semangat bekerja, atau bagaimana supaya pekerjaan saya ini serasa penuh dengan makna. Nah, terkait dengan pekerjaan itu, terkait dengan bagaimana menikmati pekerjaan, terkait bagaimana kita menjalin pekerjaan dengan penuh semangat atau lebih bermakna lah. Maka pertanyaan yang pertama yang harus diajukan adalah, kita bekerja itu cari apa? Atau Anda bekerja itu untuk apa? Atau kenapa Anda bekerja? Nah, pertanyaan mendasar itu yang harus diucapkan pertama kali sebelum kita bekerja. Dan pertanyaan itu harus menyentuh sampai belief terdalam kita, sampai ruh terdalam kita menjawab itu. Dan kalau kita menemukannya sesuatu yang esensial, sesuatu yang penuh makna, maka bekerja bukan lagi masalah cari dana atau cari uang. Tetapi bekerja itu lebih dari itu. Kalau kita hanya bicara saya bekerja untuk cari uang, maka rasanya kita akan sering sakit hati begitu kita menerima gaji setiap bulannya. Saya tahu lah gaji Anda mungkin 20 koma. Kalau saya mungkin gaji saya 15 koma lah. Tanggal 15 udah koma saya. Atau mungkin Anda 20 koma, tanggal 20 udah koma gitu. Karena yang kita lihat adalah setiap kali kita menerima uang, rekening uang masuk rekening ke rekening kita, barangkali kalau kita hanya mengharapkan uang itu bisa habis tuh, gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Yang terjadi adalah kita malah menemukan Assalamualaikum Atamam, answer my salam. Ada help ayah. Oh, want to help ayah taking video. Idea. What's your idea? We go to the connected. Huh? We go to connected? Yeah. Connected? What is mas connected? Wire to GBL. Oh, wire to GBL. Wire. Jadi Salman ini bilang kalau ngevlog, dia bilang harus di connecting, all cable is connected. Jadi semua kabel connected, digabungkan supaya nyambung, suaranya keluar. Jadi salah satunya dengan sound system JBL yang dipunya oleh Salman, atau sound systemnya bisa bunyi lah, kira-kira begitu. Nah, kembali ke ini, Salman baru bangun tidur ya, karena kita ngevlog kalau subuh biasanya mestinya dia suka selalu bangun subuh, tapi kali ini mungkin sholat subuhnya dipanggang ya, sholat subuh Tamam baru bangun ya. Nah, menariknya adalah begini, kalau kita hanya mencari uang, yang terjadi adalah kita hanya akan sakit hati melihat rekening kita bulanannya, dan mungkin nggak cukup gitu. Put microphone to me. Okay, put microphone to you. This I plug to your body. I connecting for me to that microphone. Kita di microphone JBL. Oke, jadi mikrofonnya pretend to be microphone JBL-nya. Jadi speakernya suruh pura-pura jadi mikrofon untuk ayah. Salman use this microphone. Oke, we talk to audience. Oke.
let me talk to audience, May. Oke, we talk about working. Oke, nah ini menariknya. Jadi kita lanjutkan ya. Ini saya sengaja bikin video sekarang tuh. Pokoknya saya ngomong aja, saya langsung tanpa editing, saya langsung upload saja. Jadi saya tidak pusing-pusing sekarang tentang editing lain sebagainya. Pokoknya ngomong, upload langsung. Dan insya Allah tidak ada berbau sara lah, kira-kira begitu. Nah, kita masuk lagi ke makna cari kerja. Ada seorang pernah bercerita kepada saya, dia seorang konsultan keuangan. Dia bilang dia punya klien tuh menarik, gajinya 100 juta sebulan. Jadi kalau Anda punya, gini deh, kalau saya nanya kepada Anda punya gaji 100 juta sebulan, Anda mau beli apa yang mau Anda lakukan terhadap uang itu? Saya kalau bertanya pada gitu di ruang training, pada para peserta training, bilang, wah saya mau nabung gitu ya, mau nabung. Uang itu saya pakai buat ditabung, nanti beli sawah, beli tanah, beli rumah lebih gede, atau buat ngajikan orang tua, pokoknya banyak gitu. Tetapi faktanya adalah ada klien dari orang yang cerita ke saya, di konsultan keuangan, dia bilang dia gajinya 100 juta tuh kliennya sebulan. Ternyata dia pusing datang ke konsultan keuangan, dia cerita, aduh gaji saya nih pusing gitu, setiap bulan hanya bisa menyisihkan uangnya, sisa itu hanya 500.000. Bayarkan 500.000 sebulan, bahkan sering kurang, dia tutup lubang dari lubang pakai kartu kredit. 100 juta sebulan. Ya mungkin setelah diteliti, ternyata dia punya anak 3, tiap anaknya dikasih mobil, kasih supir, istrinya juga sama gitu. Ya. Atau saya ambil kayak yang bagus, tapi yang bagus saya ya kalau sama kata mau bagus, cuman kalau mama ya nggak bagus. Oh. Nanti kelihatan. Oke. Ayah tell something. Jadi kata tamu, ayah ngomongnya kurang bagus gitu ya, perlu ditingkatkan ngomongnya gitu. Kira-kira begitulah Salman ngomongnya. Like that? Too big ya. Oh, too big. Kalau talking to lebih pekan itu direkam. Oh iya. Oke. Maksudnya suara saya too big, terlalu besar. Padahal saya kan nggak ngomong to audience, banyak audience gitu. Saya hanya ngomong direkam. Tapi kan this microphone is on your t-shirt, so I must speak loud. May I? Oke. Jadi begitu. Sampai mana tadi? Sampai dia punya anak 3, anaknya 3 dikasih akar semuanya, kasih mobil, terus dikasih supir, istrinya juga sama, dikasih mobil, kasih supir, dia juga termasuk. Nah kalau Anda punya gaji 100 juta sebulan, ya mungkin Anda nggak mau makan di pecel lele di pinggir jalan lah gitu ya. Anda juga bahkan main ke kafe, anaknya pun mungkin main. Jadi begitu gitu. Jadi apakah itu penghasilan yang kita dapatkan akan menjamin kesuksesan kita? Akan menjamin kita tidak stres. Bahkan banyak semakin tinggi konon jabatan seseorang itu semakin pusing juga dia, karena tanggung jawabnya semakin banyak juga. Lantas bagaimana bisa lebih bermakna? I want to something. Okay, what do you want to talk? If I want to know microphone, and I talk slow. If I don't have slow, talk big. Okay. Begitu ada low, nanti ada yang di TV kita kan mikrofon kan speakernya kan speaker jadi little big. Okay, yeah. Still too big my voice ya. Okay. Not JBL. Oh ya, JBL big. Okay. Mikrofon JBL sound system JBL nanti bisa memperbesar suaranya ya. Yang wali kelihatan I use earphone. Oh, use earphone. No, this earphone is for when I video conference. Okay, this put here. This for video conference and rekam. Okay, it's video conference. It will be recording. Okay, record. Okay, baik. Ya, sambil Salman ini Oke, baik, kita lanjutkan ya semua. Jadi terkait dengan penghasilan apakah menjamin itu akan menjamin kebahagiaan dan kesuksesan Anda? Yes, mungkin secara jabatan, secara karir orang akan merasa ini adalah gue sukses gitu. Tetapi apakah itu akan menjamin kebahagiaan? Juga belum tentu. Jadi kalau saya melihat begini, ini sudut pandang saya. Ini apa sih makna sukses? Kalau saya kembalikan ke nilai spiritual,
Nilai spiritual ini akan membuat lebih bermakna bagi saya pribadi, dan semoga juga ini sesuai dengan value Anda. Bagi saya adalah apa sih faktor kesuksesan, atau apa sih tolak ukur Anda dikatakan sukses dalam bekerja. Maka satu hal yang kita nyatakan sukses adalah bagi kita dalam pencapaian hidup kita adalah, yang pertama tolak ukurnya adalah saya kembali ke ayat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang paling bertakwa. Artinya yang beramal soleh, yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang menjalankan perintah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi itu yang pertama. Kenapa? Karena juga Az-Zariyat ayat 56 kalau saya melihat adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi diciptakannya, aku menciptakan jin dan manusia dan seluruh makhluk tentunya adalah untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi tolak ukurnya adalah, pertama adalah kita diciptakan untuk apa? Kita diciptakan adalah untuk beribadah. Yes. Maka mau nggak mau tolak ukur kita, kalau misalkan saya menciptakan handphone buat apa ya, seseorang pencipta handphone akan bilang handphone ini bisa digunakan untuk ini fitur-fitur segala macam. Tetapi adalah satu alat utamanya untuk apa? Misalkan untuk berkomunikasi, untuk menyebarkan informasi dan lain sebagainya. Jadi Anda misalkan diciptakan pisau untuk apa dan sebagainya. Nah, penciptanya pasti punya sesuatu yang luhur, dan bagi kita pencipta kita adalah punya tujuan yang luhur, yaitu bagaimana kita beribadah sebaik mungkin. Ibadah, jadi kalau kita lihat seluruh Anda bekerja itu, kalau kita semua itu niatkan untuk ibadah, maka kita telah menjalankan satu perintah Allah SWT, perintah Tuhan yang Maha Kuasa tentang makna luhur dari penciptaan kita. Kita diciptakan untuk apa? Untuk beribadah. Maka bekerja, tidur, makan, minum, main sepeda gitu ya, atau apapun aktivitas kita, keseharian kita niatkan inilah bagian dari ibadah. Kalau itu kita sertakan nilai-nilai luhur itu, nilai luhur Tuhan yang Maha Kuasa, kita selalu bawa, maka aktivitas kita akan penuh dengan makna gitu. Kita makan, kita tidur, kita bekerja, semua kita niatkan untuk ibadah, sehingga nilainya akan lebih luhur gitu. Sehingga ketika kita memanfaatkan uang yang kita dapatkan dari hasil bekerja, itu akan menjadi nilai yang berbeda. Maka itu satu. Kemudian ketika kita lagi bosan nih bekerja, ya sama, saya juga pernah bosan. Tetapi kalau kita bilang, oh ya, gue di sini bukan bekerja untuk cari uang, gue bukan bekerja untuk cari pangkat, bukan bekerja untuk cari jabatan, tetapi gue bekerja ini adalah bagian dari menjalankan perintah yang Maha Kuasa untuk gue gitu. Sehingga, oh ya, kalau gue malas-malasan berarti ini gue melalaikan tugas gue sebagai manusia yang sudah diberikan amanah. Itu begitu. Jadi tujuannya apa untuk bekerja? Untuk apa kita bekerja? Tujuannya adalah untuk beribadah. Kalau Anda ditanya nih sama Salman, mau berangkat kerja nih, untuk apa bekerja? Ya what for you working gitu. Buat apa ayah berangkat kerja gitu. Saya dan istri sepakat. Kalau kita ditanya sama Salman, itu kita tidak bilang ayah kerja untuk cari uang itu untuk Salman sekolah. No. Saya dan istri sepakat ketika kita mencari bekerja, kita jawab adalah bekerja untuk searching berkah Allah. Apa teman? Searching berkah Allah. Iya, sampai hafal itu. Bahkan kalau ditanya what for ayah working gitu, jawabannya adalah the answer is searching berkah Allah. Ini nanti ada harus tadi connected to another treadmill, other treadmill. Nanti lagi. Kayak satu treadmill atau satu treadmill. Oke. Another treadmill. Yes, oke, thank you Tamam. Seru ya. Iya, seru ya. Ya, jadi nilai-nilai itu kita terapkan. Jadi Salman ini nggak sabar, dia pengen olahraga di treadmill yang dia beli ya. Jadi dia mau olahraga, jadi katanya mikrofonnya harus connected juga gitu. Nah, lagi-lagi kita kembali ke makna kita untuk apa kerja. Jadi pertama adalah agar kerja kita bukan cari dana tapi cari makna, adalah pertama cari makna paling dalam dari kita bekerja. Untuk apa? Kalau makna saya bekerja adalah untuk ibadah, karena saya diciptakan oleh Tuhan saya yang Maha Kuasa adalah
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, diciptakan untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu termasuk tolak ukur seorang itu sukses atau tidak bukan jabatan, bukan harta, bukan uang. Kalau Al-Hujurat ayat 13 bilang inna akramakum indallahi atqakum gitu. Jadi sebaik-baiknya manusia yang paling mulia adalah mereka yang paling bertakwa. Jadi bertakwa itu tolak ukurnya apa? Salah satunya adalah ibadah dan lain sebagainya. Bahkan di At-Taghabun ayat 15 dikatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Jadi sesungguhnya anak, harta, jabatan, dunia yang kita dapatkan itu bukan KPI kesuksesan, tetapi itu adalah hanya sebagai sarana kita untuk mencapai kesuksesan. Kesuksesannya itu apa? Kesuksesannya adalah menjadi berkah buat sekalian alam, menjadi berkah dan manfaat buat banyak orang, termasuk adalah menjadi bagian untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika saya bekerja, saya dapat jabatan, dapat pangkat, dapat harta, itu bukan KPI kesuksesan saya, bukan kesuksesan kita, tapi itulah sarana. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, ujian gitu. Sarana untuk apa? Wallahu indahu ajrun azim. Allah itu akan memberikan ganjaran yang besar buat siapa? Buat yang mereka bisa memanfaatkan harta, bisa mendidik anak, dan bisa menjadikan semua yang kita dapatkan menjadi berkah bagi sekian alam. Barangkali berkah ini juga menjadi semangat buat kita di seluruh umat manusia. Jadi bahkan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat buat sesamanya, buat orang banyak. Jadi lagi-lagi kalau Anda merasa bosan bekerja, mungkin bisa jadi adalah pencarian makna kita yang mungkin masih perlu kita cari, mungkin maknanya kurang dalam. Kalau hanya sekedar cari uang, capek Anda setiap bulannya. Kalau hanya cari jabatan, ngejar jabatan itu nggak ada habis-habisnya. Pasti bahkan mungkin makin tinggi jabatan, makin tinggi juga tanggung jawabnya, makin stres juga. Kalau tidak diimbangi dengan makna paling dalam. Kalau kita misalkan imbangi dengan makna lebih dalam, maka jabatan setinggi apapun malah jadi berkah. Oke, saya diberikan jabatan lebih tinggi, maka saya diberikan kesempatan untuk bisa membina orang-orang yang berada di bawah saya, juga bisa menciptakan kebijakan yang bisa membuat orang lain lebih bermakna, lebih berguna, maka itu akan membuat kita lebih punya makna gitu. Kalau kita bangun pagi, kita ucapkan syukur atas pencapaian kita ucapkan syukur atas kehidupan yang kita dapat, maka kita akan menjadi orang yang lebih punya makna yang lebih dalam. Jadi itu saya nanti mungkin kita akan bahas lebih dalam bagaimana untuk bisa bekerja tidak bosan, bekerja tetap semangat. Jadi kali ini adalah pagi hari ini kita bicarakan kerja cari apa dulu. Jadi itu yang menurut saya penting. Ya, kerja cari makna. Makna apa? Tadi saya bicarakan adalah makna spiritual agama saya Islam. Tentunya Anda juga bisa mencari sesuai dengan value Anda. Saya tidak memaksakan Anda akan memilih value apa. Tapi bagi saya adalah saya akan merasa tidak bosan menjadi obat buat saya kalau saya merasa obat itu adalah beribadah adalah tujuan dari saya bekerja, sehingga dapat penghasilan. Terus nanya istri saya tidak pernah bertanya pada saya tentang slip gaji, dan saya pun tidak pernah ngeh tentang slip gaji karena saya jarang lihat slip gaji juga gitu, kecuali hanya mungkin setahun sekali atau apa gitu. Jadi tiap bulan ya cuekin saja lah. Semoga selalu cukup lah, dan kita doanya kalau kata mama saya jangan berdoa kurang, lebih cukup gitu. Kalau sehingga ya udah gitu, apa yang kita dapatkan menjadi berkah. Jadi bekerja untuk apa? Kalau ingat anak kita juga sama tuh, sejak kecil bekerja cari apa? Searching berkah Allah sampai hafal gitu. Karena saya dan istri sepakat. Ditanya sama anak saya buat apa, saya nggak pernah bilang cari uang buat saman bekerja, buat saman sekolah gitu, karena saya yakin Salman sudah punya rezekinya sendiri untuk dia sekolah nanti. Tapi bagaimana kita dapatkan bekerja untuk cari berkah Allah? Kan apa itu berkah? Ziyadatul khair katanya. Kalau kata para ulama, apa itu berkah? Berkah itu ziyadatul khair, bertambah kebaikan terus menerus.
Bertambah kebaikan tuh begini, bahwasannya alat ukur sesuatu itu bukan hanya berdasarkan kuantitas, tetapi kualitas. Apa itu kualitas? Kualitas itu adalah sesuatu yang kita dapatkan dan kita bisa sebarkan dan kita bisa manfaatkan. Contoh, sama-sama dapat uang 3 juta. Sama-sama dapat uang 3 juta tapi bisa juga berbeda gitu. 3 juta bagi orang kita ada uang nih 3 juta. Dibelikan handphone, sama-sama belikan handphone. Tapi yang berkah itu mungkin handphonenya bertahan 5 tahun gitu, tetap awet. Tapi yang tidak berkah mungkin 1 tahun udah rusak. 5 bulan sudah rusak, atau handphonenya digunakan untuk maksiat gitu, untuk berbuat sesuatu yang buruk. Maka itu yang akan bisa membuat tidak bertambah kebaikan, ziyadatul khair. Jadi apa itu berkah? Ziyadatul khair. Untuk apa keberkahan? Untuk mendapatkan ridho Allah, untuk mendapatkan ridho dari Tuhan yang Maha Kuasa, dan untuk beribadah. Karena ciptakan kita adalah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan begitu, teman? Isn't it? That I want to write something. Okay, write something. Okay, after this ya. Okay, we say salam to all audience. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Want to say to our audience and with my pen and so we are learning. Okay, after this, we show to our audience how we are learning. Okay, we close the door. We close the door is dari Kobuzer ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Latif dan Salman.